Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Bakar, kita kedatangan Ustadz Tegar gitu ya. Iya. Jadi beliau adalah guru Al-Quran sekaligus pemain futsal gitu Waduh, ya. pemain bisa, official bisa, ya. Oh, official bisa. Multi talenta ya. Oke, maksudnya gimana tuh Ustadz? Official. Ya, saya tidak hanya, maksudnya ya biasanya spesifikasi saya mengompori teman-teman. Oke, Gitu, menyemangati gitu ya. menyemangati, Oke. begitu. Biasanya dalam sebuah tim, kalau tidak ada yang mengajak, kalau tidak ada yang menyemangati, ya itu tidak jalan. Oke, tim hore gitu ya Iya, istilahnya. tiap hari, betul. Oke. Kemarin Ustadz, kemarin itu kan saya lihat antum ikut pertandingan futsal CSIT. Kemudian juara 3 lagi. Juara 3. Iya, gimana perasaan antum ikut lomba itu dan kemudian menang? Oke. Sebenarnya agak bergejolak ya, karena kita sudah pernah juga ikut turnamen JSIT Oke. di 2 tahun sebelumnya, dan dilalah 2 tahun sebelumnya itu juara 2. Woi. Jadi sebenarnya ini kemunduran ya, satu peringkat gitu ya. Mundur satu peringkat. Tapi ya. untuk bisa stuck, maksudnya bukan untuk bisa tetap berada di top 3 begitu, itu juga lumayan sulit ya begitu. Karena memang selain kita yang berkembang, lawan yang lain pun ikut berkembang. Ikut berkembang juga. Jadi ya mau nggak mau, meskipun ketemunya dengan sekolah yang sama atau Tim yang sama. tim yang sama gitu ya, cuma ya tetap euforinya berbeda. Oh, gitu. oke. Dan sudah pasti selama 2 tahun itu sudah ada perkembangan gitu ya. Ya, ada yang berkembang, ada yang tidak. Oke. Antum posisinya sebagai apa itu? Saya sebenarnya pivot ketiga, jadi bukan sentral begitu ya. Karena dari awal saya bilang bahwa saya nanti tidak ikut main, tapi ikut ngurusin officialnya, jadi manajerial dan sebagainya. Tapi dilalah karena kemarin secara peraturan itu banyak perubahan begitu, sehingga ada beberapa poin yang memang teman-teman yang muda-muda ini tidak bisa ikut main karena terbatas usia. Oh. Jadi untuk futsal JSIT kemarin itu, salah satu persyaratan yang sangat kita soroti adalah wajib guru, itu ketentuan utamanya. Terus kemudian ada minimal usia. Oh, ada minimal usia. Nah, itu yang membuat riskan. Sedangkan pemain kita muda-muda semua ya, by the way, gitu. Jadi ada batas usianya minimal 26 tahun. Oh, gitu. Jadi di bawah 26 tahun itu kita hanya boleh memasukkan 4 pemain. Oh iya. Sehingga kita kekurangan begitu, karena mayoritas pemain dari tim futsal guru SMPT Abu Bakar itu adalah musyrif ya, musyrif, guru Al-Quran, terus kemudian ada beberapa guru mapel yang lain. Cuma rata-rata usia memang di antara 22 sampai 30 tahun gitu ya. Sedangkan mencari pemain yang di atas 26 tahun agak sulit ya begitu. Iya. Maka kemarin ya sudah nggak apa-apa, karena tim formasi itu harus lengkap 14 orang, maka ya sudah nggak apa-apa saya ikut mengisi di sana. Jadi secara posisi sebenarnya saya pivot ketiga. Nah, pivot pertamanya itu ada Ustadz Aziz, Fatul Aziz, terus kemudian pivot keduanya ada Ustadz Hafid. Gitu. Jadi saya backup, kalau mereka berdua nggak masuk, saya masuk. Oh iya. Sorry Ustadz, pivot itu posisinya itu di mana Ustadz? Di depan. Jadi di depan, kayak penyerang penyerang ya, penyerang. Kalau di sepak bola kayak penyerang gitu. Kalau di sepak bola seperti penyerang. Oke. Nah, lawannya gitu, yang dari sekolah lain itu satu Jogja atau satu DIY. Jadi kebetulan futsal ini kompetisinya ini dilalah yang mengadakan adalah JSIT. JSIT itu Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang berada di Korda DIY ya, satu wilayah provinsi DIY. Nah, dilalah mengadakan event untuk keakraban silaturahim. Salah satunya yaitu Futsal Cup, JSIT Futsal Cup. Nah, ini pesertanya itu adalah sekolah-sekolah IT yang ada di Jogja. Seluruh DIY ya, bukan Jogja kota saja ya. Jadi ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Bantul, ada yang Sleman begitu. Semua ikut di turnamen. Nah, uniknya adalah setiap tahun tuan rumahnya berubah. Kalau tahun lalu tuh di tengah kota di tengah kota Yogyakarta. Nah, tahun ini tuh Sleman.
Sehingga kemarin tempat pertandingannya dipilihnya di area Sleman. Nah, salah satunya ada kemarin di Seturan untuk babak penyisihan sama semifinal. Kemudian babak final dan perebutan juara 3 itu di Gor Pangukan di dekat Denggung itu Sleman. Jadi agak jauh ya, dari sini itu nge-map sekitar 1 jam 10 menit. Iya, gitu. Itu kalau yang di Jalan Magelang. Iya, sebelumnya Jalan Magelang ke sana dikit. Jadi masih ke sana lagi. Oh iya. Jauh juga. Itu pas finalnya. Ya, pas finalnya. Dibikin jauh biar capek dulu mungkin ya. Betul. Biar pemanasan dulu mungkin ya. Betul. Nah, Ustadz, apa yang mendasari para ustadz ini, terutama kemarin kan saya lihat ada Ustadz Didik itu ya yang ikut, yang beliau kita kenal juga sudah senior gitu ya. Apa yang mendasari para ustadz ini untuk kemudian ikut turnamen gitu ya? Dengan mungkin beliau-beliau sudah pada tahu kalau lawannya mungkin anak-anak muda yang tenaganya juga bisa dibilang lebih besar gitu ya. Apa yang mendasari para ustadz ini untuk ikut turnamen ini? Jadi untuk turnamen futsal ini sendiri terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada SD, SMP, dan SMA. Dan terakhir ada kategori guru karyawan. Jadi sebenarnya ikut boleh dari guru, boleh dari karyawan. Karyawan itu bisa pegawai TU ataupun semacamnya begitu. Nah, dilalah dari kita itu mengumpulkan pemainnya agak sulit ya, karena yang memiliki hobi untuk futsal bersama itu tidak banyak begitu. Nah, hanya beberapa. Dan biasanya futsal itu populernya di kalangan muda, begitu. Nah, tapi dilalah kita punya beberapa pemain yang sudah senior begitu ya. Fungsinya sebenarnya kemarin kita perpadukan yang senior maupun yang junior. Fungsi sebenarnya nggak ada senior junior ya. Kita hanya mengumpulkan pemain yang kira-kira bisa diajak bermain bersama. Dan mau juga, main nggak nih? Betul. Tapi tidak hanya itu. Sebelumnya kan kita sudah pernah ikut tuh di tahun 2023. 2 tahun yang lalu. Yang paling sulit sebenarnya mengumpulkan pemain saat tahun 2023 itu. Karena saat itu euforia untuk futsal itu tidak begitu menggema di area guru begitu ya. Kalau anak-anak mah seneng semua ya. Nah, dilalah saat itu ya udah kita ngajakinnya itu agak cukup lama Ustaz. Jadi beberapa bulan itu kita sempat ayo main bareng. Setelah itu kita observasi skill, setelah itu baru kita jajak pemain gitu ya. Dilalah kemarin tahun 2023 itu banyak musyrif baru yang bergabung di SMP jadi musyrif ABY, terus kemudian dilalah punya skill futsal. Itu kita ajak ayo main begitu. Awalnya main dulu saat. Jadi tidak langsung ayo kita turnamen, tidak. Jadi main dulu, kita kumpulin, setelah tahu bisa nih ada turnamen nih, mau nggak kita ikut. Setelah ikut ternyata hanya bisa masukin 14 pemain. Nah, saat itu kita belum banyak ya pemainnya. Jadi hanya terkumpul 15 orang plus coach. Itu pun di tahun 2023 coach yang menangani kita itu Coach Hasan itu ikut main. Gitu. Iya, coachnya sekaligus pemain. Karena apa? Karena pemainnya kurang. Jadi mau nggak mau dia ikut membackup gitu ya. Nah, dilalah tahun itu kita belum pernah ikut. Jadi uniknya di tahun 2023 itu kita berkumpulnya baru gitu ya. Belum pernah ikut turnamen. Jadi main ya cuma biasa main fun aja, ikut ngajakin sekolah lain ayo sparring gitu. Terus dilalah ada JSIT mencoba ikut. Ternyata setelah ikut lolos. Dan dilalah lolosnya sampai final. Nah, itu yang menggugah semangat kita untuk kayaknya bisa nih kita lanjut terus begitu ya. Nah, maka setelah tiba di final dilalah kita gugur di partai final dan akhirnya menjadi runner up. Nah, setelah dari runner up itu grup itu tidak redup. Jadi grup itu masih ada. Masih ada. Kemudian meskipun intensitasnya tidak sesering ketika lomba ya. Ketika per turnamen itu kita latihannya hampir sepekan 2 kali, sepekan sekali kayak gitu. Setelah selesai turnamen di 2023 itu mulai berkurang. Nah, dilalah beberapa bulan kemarin kita diberi info akan ada JSIT kembali. Nah, maka mulai kita kumpulkan tim-tim yang lama mulai aktif lagi gitu. Dilalah tahun ini tidak semua tidak semua pemain yang sebelumnya ikut di 2023 itu bisa ikut kembali. Contoh seperti Coach Hasan. Secara kontrak kan Coach Hasan di sini dia
ini ya guru ekstra part time. Jadi bukan full time. Sedangkan di peraturannya itu dirubah menjadi rigid ya, harus guru full time. Oh, gitu. Jadi persyaratan tahun ini tuh agak sedikit rumit begitu ya. Maka itu mempersulit kita untuk mencari pemain gitu ya. Karena kalau sebenarnya kita mau mencari pemain dari komite karena itu dibolehkan ya, ada jatahnya sekitar 4 orang dari komite. Cuma mencari komite yang bisa main futsal dan mau bergabung itu juga butuh waktu. Nggak langsung ini, dan kalaupun ada pun agak sulit gitu ya, karena kalau anaknya sudah SMP berarti orang tuanya sudah usia sekian gitu ya. Sudah sepuh-sepuh gitu. Betul lah. Jadi agak sulit juga, makanya ya sudah kita pakai yang ada. Jadi kita belum sempat rekrutmen kembali. Mungkin di 2 tahun lagi kalau diadakan lagi mungkin kita bisa coba ya, kalau ada komite yang bisa ikut begitu ya, nanti kita ikut sertakan. Nah, maka ya sudah kita cari nih yang biasa ikut. Nah, di Lala tahun ini tuh ada ketambahan beberapa pemain baru yang masih ya. muda. Contohnya Satfatul Aziz. Satfatul Aziz itu baru bergabung sekitar setahun belakangan ini kan di ABY. Maka dilalah beliau itu masuknya setelah turnamen yang 2023. Kita ajak main, boleh nih gitu kan. Akhirnya besok langsung masuk tim ya gitu. Akhirnya kita masukkan tim. Terus beberapa pemain lainnya juga ada yang baru-baru juga begitu ya, kayak kemarin tuh ada Ustadz Hafid begitu ya. Kalau Ustadz Azam pemain lama ya, senior itu. Nah, kalau kemarin yang on fire itu Satrio di final ya. Tahun 2023 Satrio tidak jadi kiper inti, tapi menjadi second keeper begitu ya. Tapi kalau di tahun ini awalnya kita kipernya itu adalah Ustadz Hilal begitu. Dilalah sebelum final beliau ada accident gitu ya pas latihan. Jadi tangannya cedera sehingga kiper kita ganti, kiper utama menjadi Ustadz Rio. Yang kemarin videonya viral. Betul. Itu lumayan tendangan gitu ya. Betul, itu lumayan menegangkan ya. Jadi kita partai perebutan juara 3 tapi rasanya seperti rasa final karena gitu ya. Karena sampai adu penalti kan. Karena sampai adu penalti di akhir gitu. Itu luar biasa menegangkan. Itu kalau yang nonton sih entertaining banget ya. Betul. Nah, jadi kemarin saya malah kayaknya ini komentatornya aja bisa sepakat dengan kita bahwa sepertinya perebutan juara 3 lebih seru daripada finalnya. Gitu ya. Perebutan juara 3 lebih seru gitu ya. Kerasanya begitu ya. Kemarin tuh saya mau nonton Ustaz. Tapi saya salah baca jadwalnya gitu ya. Saya salah baca jadwalnya itu, saya kira 13.30. Terus ternyata di bawahnya itu ada tuh sendirian 10.30. Ini. Iya. 13.30 itu yang finalnya. Juara 1. Nah, Anda kalau mengharapkan kita berada di posisi final mungkin 2 tahun lagi ya. Amin. Ini insya Allah target kita untuk tahun berikutnya itu kalau bisa juara 1 gitu ya. Karena di tahun pertama kita ikut, kita sudah berhasil di juara 2, tahun ini agak sedikit kemunduran di juara 3, tapi alhamdulillah masih bisa mempertahankan di top 3 begitu ya. Nah, insya Allah target kita di tahun berikutnya adalah final dan juara 1 gitu ya. Insya Allah bisa mengharumkan nama Abu Bakar ya. Jadi kita tunjukkan bahwa guru juga bisa berprestasi. Nggak cuma ngajar doang. Nggak cuma ngajar doang. Tapi juga futsal juga oke. Gitu ya. Keren. Nah, gini Ustadz, untuk kendala selama mungkin latihan atau pertandingan itu apa aja? Mengingat juga kesibukan para guru gitu ya. Kemudian juga mungkin lawannya bukan cuman yang seumuran gitu ya, tetapi juga mungkin yang lebih muda, kemudian lebih mungkin juga lebih jago main futsal gitu ya. Itu apa Ustadz kendalanya? Kalau kendalanya sendiri ya, beberapa yang kita rasakan adalah satu, pengaturan waktu di latihan ya. Karena by the way 50% sudah berkeluarga dan 50% anak muda begitu, dan beberapa juga ada yang bisa, ada yang tidak. Maka beberapa kali latihan tidak full tim. Jadi hanya 10 orang yang hadir kayak gitu, atau hanya 9 orang begitu. Tapi dilalah sejauh ini latihan tetap berjalan meskipun berapapun yang hadir gitu ya. Jadi alhamdulillahnya coach kita ya luar biasa, Coach Hasan ya. Ada second coach sebenarnya, ada asisten coachnya yaitu
Ustadz Purnomo ya. Beliau guru olahraga miliran. Nah, itu kemarin lumayan dramatis ya ketika kita di babak penyisihan. Beliau tidak Ustadz Hasan tidak bisa warawiri begitu ya. Nah, beliau ngatur strategi begitu. Nah, pas di partai perebutan juara 3 juga seperti itu. Jadi Coach Hasan tidak bisa hadir, maka kita yang mengatur strateginya dari Ustadz Purnomo itu. Tapi tetap sukses gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sesuai target ya. Sesuai target ini ya. Nah, ini Ustadz bagaimana terus kemudian para ustadz ini gitu ya di sela-sela itu terus kemudian mengatur waktunya dengan mungkin tidak ketika latihan tidak bisa full semuanya. Terus apakah merencanakan satu waktu dalam satu pekan untuk latihan bareng-bareng atau memang ya cuman seadanya aja kalau latihan yang bisa ya ikut latihan yang nggak bisa. Sebenarnya di awal ya itu seadanya ya. Tapi kita memang dari awal ketika komitmen ya alhamdulillah sekolah juga support ya. Jadi memang semua itu butuh support. Jadi tidak bisa kita berjuang sendirian. Alhamdulillah ketika kita sudah ikhtiar terus teman-teman sepakat akhirnya teman-teman komitmen. Jadi apapun keadaannya sebisa mungkin mengusahakan. Kalau jenengan tahu bahwa beberapa kali itu saat kita latihan itu posisinya sedang hujan deras. Itu kan kalau malam terus hujan deras rasanya mager sekali untuk berangkat gitu ya. Mendingan tidur gitu ya. Betul. Untuk keluar rumah tuh aduh dingin gitu ya. Tapi tetap banyak yang datang gitu. Yang tidak bisa datang kan karena kemarin kendala harus pegang anak dan sebagainya. Akhirnya tidak memungkinkan. Tapi ya beberapa kali tetap disempatkan begitu. Kayak saya juga kemarin sempat sekali datang cuma memperhatikan tidak ini karena saya pegang anak. Jadi cuma lihat aja. Tapi yang penting mengamati. Dan kita alhamdulillahnya Coach Hasan itu sangat suportif ya. Jadi kita itu didukung oleh sekolah alhamdulillah. Terus kemudian didukung oleh support dari pelatih yang luar biasa juga. Kita diajari kekurangannya. Dilalah untuk efektivitas latihan itu kita dianalisis oleh coach. Jadi tidak yang dari nol. Jadi karena kita sebelumnya sudah pernah ikut tanding, terus kemudian sudah punya prestasi sebelumnya. Setelah itu kita dilalah timnya yang ganti juga tidak banyak ya. Beberapa memang sudah pernah bermain di tahun sebelumnya. Jadi yang paling penting menyamakan chemistry sama seperti kompetisi sebelumnya. Sehingga tidak terpecah karena kan sudah lewat 2 tahun ya. Khawatir kan secara stamina juga sudah turun gitu. Sudah ada yang mulai membuncit begitu ya. Sudah nambah 2 tahun umurnya. Betul. Nah, maka banyak yang berubah lah. Maka skema itu yang kita lihat terus kemudian dilalah Coach Hasan ketika awal-awal latihan itu benar-benar dicek, coba semuanya passing, coba semuanya pakai ritme ini dan lain sebagainya. Ternyata untuk menganalisa kira-kira kita tuh kurangnya di mana. Ternyata kemarin yang tahun lalu kita siasati itu adalah penalti, Ustaz. Jadi memang tahun lalu itu kita kalahnya di penalti. Jadi pas final itu kalah di penalti. Jadi memang sangat disayangkan begitu ya. Nah, maka karena memang ke saat itu kita tidak mempersiapkan penalti. Kita murni hanya passing, terus kemudian gimana caranya bisa bawa bola sampai depan gawang begitu, terus tektokannya seperti itu. Dan untuk penalti sendiri tidak yang begitu instan. Ada latihannya tapi tidak yang begitu fokus. Nah, kemarin sempat tersorot oleh Coach Hasan bahwa ternyata kita tuh kelemahannya juga salah satunya adalah penalti. Maka di pekan-pekan terakhir, 2 pekan terakhir sebelum pertandingan itu kita banyak latihannya di penalti dan passing jarak jauh terutama begitu ya. Terus penalti apalagi ya melihat kesiapan kiper kita untuk menangani penalti. Jadi itu benar-benar dibutuhkan sekali. Nah, cerita uniknya adalah ternyata kita saat perebutan juara 3 itu full penalti. Begitu ya. Jadi ini ada dramatis sekali saat pertandingan partai perebutan juara 3 itu di awal pertandingan itu kita mainnya sangat ketat. Begitu ya dengan lawan kita saat itu. Terus kemudian ketika saat itu kita kan lawannya SMP LHI ya. Lukman Hakim Internasional. Betul.
Nah sebelumnya kita di semifinal kalah dengan tim SD-nya LHI. Terus pas di perebutan juara 3 ketemu dengan SMP-nya. Itu beliau dari SMP LHI saya akui memang kuat-kuat ya. Jadi apalagi banyak pemain muda yang larinya tuh kenceng. Jadi untuk bisa dari gawang sendiri terus kemudian lari crossing sampai depan gawang lawan itu masih kuat. Apalagi bolak-balik gitu wah kuat banget sih. Dan ternyata mereka punya ritme pergantian pemain yang juga akurat begitu ya. Jadi langsung ganti seperti itu. Nah, di babak pertama itu skor masih 0-0. Jadi memang sangat ketat sekali. Pas di babak kedua itu kita kebobolan duluan. Jadi itu lumayan mengagetkan juga gitu ya. Kita waduh gimana nih? Kita kebobolan duluan. Tapi alhamdulillahnya ya ada gol penyelamat gitu ya. Jadi kita bisa membalikan keadaan di sekitar 2 menit setelah kebobolan. Jadi setelah kebobolan kemudian kita serangan balik 2 menit kemudian kita berhasil ngegolin lagi. Terus kemudian setelah itu saat turun pertandingan usai itu skor 1-1. Jadi seri begitu ya. Nah, maka dilanjutkan dengan penalti. Penalti itu jatahnya 3-3. Nah, dilalah kita itu penendang pertama masuk. Ya, penendang kedua Gak masuk. Gagal ternyata. Penendang ketiga masuk, alhamdulillah ya. Pertama itu Ustadz Azam, kedua itu Ustadz Fatul, ketiga itu Ustadz Hafid. Nah, terus kemudian dilalah yang pihak sana juga masukin 2 kali dan ketepis 1 kali. Jadi seri lagi. Jadi makanya saya bilang ini pertandingan full penalti ya. Full entertaining. Emang cuma mau jago-jagoan skill tendang gitu ya. Nah, dilalah ketika sudah turun setelah penalti itu kan skornya jadi sama 3-3 gitu ya. Nah, maka wasit mengundi dengan koin. Kalau yang menang itu nanti kalau yang atas itu dia nanti dapat gawang. Artinya kita yang harus jadi kiper. Kalau yang bawah dia yang nanti jadi penendang. Nah, nanti skemanya kalau seandainya yang jadi penendang terpilih sebagai penendang berhasil masukin itu kemenangan berada di tangan yang penendang masuk tadi. Tapi syaratnya harus masuk. Dia boleh jadi penendang tapi syaratnya harus masuk. Nah, kalau yang jadi kiper, kebagiannya kiper, kalau dia kebobolan otomatis kalah. Tapi kalau berhasil ditepis atau tendangannya tidak masuk gawang, maka kita yang menang. Nah, dilalah itu sangat dramatis dan ketika momen itu, wah itu menegangkan sekali. Dan akhirnya ketika itu kita dapatnya sebagai kiper. Penendangnya dari LHI. Nah, kemudian yang penendang LHI ini bersiap-siap untuk nendang. Nah, kipernya Ustadz Rio. Jadi Ustadz Rio tuh tidak digantikan sejak awal. Jadi dari awal pertandingan beliau pas partai perputaran juara 3 itu ya tidak digantikan sampai akhir. Nah, saat itu yang kiper LHI yang penendang LHI ini sudah menendang, dilalahnya tertepis oleh kakinya Satrio sehingga bola mental keluar dan akhirnya Satrio berhasil mengamankan gawang. Itu dramatis sekali. Setelah itu wah kita langsung pelukan, habis itu nggak nyangka kalau ternyata akhirnya berhasil menang. Jadi benar-benar kalau dilihat skillnya ya mirip-mirip lah ya, kita imbang lah ya. Cuma memang saya akuin kesiapan dari segi penalti, terus kemudian kiper juga ya itu benar-benar luar biasa ya. Salah satunya yang harus disiapkan kan mental ya. Karena memang main biasa dengan di turnamen itu beda. Kalau di turnamen itu wah euforia penonton itu luar biasa. Penonton saat itu langsung gimana? Ya, langsung heboh. Dilalah penonton kita kan dari siswa ada siswa yang nonton. Karena siswa itu main juga di final. Jadi dia main sembari nonton kita. Nah, yang luar biasa adalah
pendukungnya LHI, karena pendukung LHI itu kemarin 1 tribun sendiri ya. Itu pendukung LHI itu orang tua siswa, terus siswanya, guru-gurunya juga pada nonton. Jadi itu beban juga buat kita, karena ketika kebobolan pertama kan yang berhasil membobolkan pertama kan LHI. Wah, itu langsung mentalnya ini ya. Langsung seperti itu kita langsung mentalnya keserang langsung gitu bener habis lagi itu ya, kita harus pinter mengendalikan situasi begitu ya, supaya kita tidak terlalu tertekan, supaya bisa membalikan keadaan gitu. Nah, berarti bisa dibilang strategi yang sebelumnya dipakai, sering latihan penalti, sering nendang jarak jauh, ini efektif banget gitu ya. Iya, alhamdulillahnya ternyata terpakai. Iya, apa jangan-jangan ini sudah direncanakan, wah ini kalau lawan LHI imbang deh, kita harus memperkuat di penaltinya. Memang tidak terencana ya. Jadi memang kita nggak tahu kalau endingnya bakal seperti itu. Kita dari awal memang prioritasnya mensiasati sebisa mungkin jangan sampai adu penalti, karena kalau adu penalti ini berat, karena dari segi mental itu harus bersiap begitu ya. Karena tahun lalu pun ketika kita kalah di partai final, kemudian kita gagal karena salah satu penendang kita tidak berhasil memasukkan peluang gitu ya. Itu jadi beban mental sekali. Jadi ya yang menendang jadi down juga, karena wah harusnya nih bisa berhasil nih, harusnya kita bisa menang nih dengan tendangan itu begitu. Itu luar biasa sih. Beban yang diemban oleh penendang itu luar biasa. Maka kemarin saya apresiasi sih untuk ustadz-ustadz yang alhamdulillah kemasukan begitu ya. Tapi ya saya juga nyemangatin buat yang belum sempat berhasil masuk begitu ya. Ustadz Fatul nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti tahun depan nyoba lagi. Tapi kalau bisa tahun depan jangan penalti. Kita final harus langsung masuk. Gitu. Tapi kalau saya sebagai penonton justru saya menunggu finalnya, Zat. Karena itu kan seru ya. Betul. Jadi memang gimana caranya kita untuk pertandingan selanjutnya langsung lolos final. Oke. Wah, ini seru banget nih. Berarti tahun depan kita usahakan nonton nih. Zat. Iya. Nah, tahun depan ada nggak sih, Zat? Ini diadakannya 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Ya. Dilalah ini ya lumayan ya support sekolah ya. Jadi tahun sebelumnya tuh kita hanya disupport bagi pendaftaran dan sebagainya begitu. Untuk tahun ini alhamdulillah ya support penuh, mulai dari suplemen, terus kemudian makan dan sebagainya, itu benar-benar disupport dari sekolah. Alhamdulillah ya, memang kalau mau meraih prestasi secara maksimal ya kita harus dapat support dari banyak orang gitu ya. Nggak bisa kita berjuang sendirian memikul beton yang sekian berat begitu ya, itu nggak bisa dipikul sendirian, jadi harus dipikul rame-rame. Dilalah memang tim futsal ini kita bangun dengan kekompakan begitu ya. Di dalam tim itu kan ada guru-guru dari macam-macam elemen begitu ya, tidak hanya guru pengajar tertentu begitu ya. Bahkan kita juga memadukan lintas usia begitu ya, dari yang senior sampai yang masih muda pun ada. Kayak Ustadz Thorif itu kan kemarin saat pertandingan genap 26. Oh iya. Jadi ya dilalah ketika beliau main ya beliau pas 26. Kalau 2 tahun lalu kan tidak ada batas usia. Sehingga kita boleh menarik pemain dari mana aja begitu, semua bisa masuk begitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah 2 tahun lagi ini peraturannya akan sama atau nanti ada penambahan, tidak boleh ini, tidak boleh itu begitu ya. Nah, itu juga harus kita siasati untuk membentuk tim gitu ya. Ya mungkin perlu dikaji lagi mungkin ya Ustaz ya. Karena kan mengingat sekarang dari anak muda sampai anak tua, orang tua pun istilahnya suka olahraga semua ini. Olahraga. Mungkin itu bisa fasilitasi juga gitu. Dan support dari sekolah tadi juga ternyata membuahkan hasil yang maksimal gitu ya. Memang kita kalau bisa supportnya penuh begitu ya. Kemarin pas kita di partai penyisihan grup aja, alhamdulillah kita juga disupport dari wali siswa Lukman Hakim. Jadi kan anaknya tanding, tapi orang tua siswa ini dia punya anak di Lukman Hakim, dia punya anak di Abu Bakar. Jadi kenal dengan ustadz-ustadznya. Jadi begitu kita main kita, ayo Ustadz, semangat Ustadz, kayak gitu. Wah, itu luar biasa juga sih. Oh, ternyata ada yang support ya. Itu luar biasa sih. Memang dukungan penonton, terus kemudian siswa apalagi ya. Siswa kita kan kemarin yang ikut mendukung kita begitu ya. Yang dia ketika tidak bertanding kan dia nonton kita, terus kemudian memberikan support. Itu luar biasa sih, memang memberikan suntikan semangat gitu. Dan setelah pertandingan itu gimana Ustadz? Apakah jadi idola baru di kalangan anak-anak atau gimana? Ya alhamdulillahnya nggak malu-maluin gitu.
karena kita selalu dibandingkan dengan tim siswa. Gitu Oke. ya. Tahun lalu itu kita dibanding-bandingkan waktu kita juara 2 karena tim siswa juara 1. Jadi pasti tim siswa ngangkat pialanya. Pialanya kurang gede. Nih, gedean piala kita nih gitu. Oke, siap. Oke. Tak tapi catatin tahun depan ini. tapi alhamdulillah tahun ini tim futsal yang dari AB kan mengirim 2 ya, tim A dan tim B. Nah, tim A ini ternyata nggak lolos. Nah, nggak lolos ke final. Oh, berarti 2 tim ya? 2 tim. Nah, dilalah yang lolos itu tim B. Oke. Padahal yang disiapkan untuk lolos tim A. Oke, yang lebih disiapkan ya, yang tim B ini hanya ya biar mentalnya terbentuk lah gitu ya. Dilalah yang tim A malah tidak lolos. Terus yang tim B lolos. Akhirnya dipersiapkan ternyata lolosnya sama seperti yang tim guru. Lolosnya sampai putaran juara 3. Nah, kemarin sama-sama datang untuk ya udah perputaran juara 3 dan alhamdulillah sama-sama juara 3. Begitu. Wah, ini harus ini sih, harus berarti podcast juga sama yang anak-anak. Iya, betul. Supaya tahu karena kan nanti mereka berkembang ya. Karena mereka yang kemarin lolos itu kan yang kelas 8 ya. Tapi nggak tahu ya tahun depan gimana ya. Karena tahun depan nggak ada mereka kelas 9. Mungkin nanti ikutnya pas SMA gitu. Iya, kayaknya sih ini aja kemarin yang pas pendaftaran itu anak-anak udah olahraganya pada futsal semua. Barangkali itu mereka bibit-bibit. Sebenarnya anak-anak kelas 7 sekarang juga sudah hobinya ya futsal itu kalau gor tidak dikunci tuh wah itu setiap pergantian pelajaran mereka ke gor itu main futsal begitu. Oke. Nah, ini Ustaz, sekarang kan antum sudah istilahnya sudah jadi karena sudah ikut turnamen gitu ya. Pro pemain futsal. Itu. Pro pemain futsal agak berat ini ya. Mungkin pengalaman aja gitu ya. Jadi pro itu kesannya tuh gitu ya. Jago. Kita kan nggak bisa nanti kita jumawa kalau dibilang jago. Jadi kita tetap merumput lah. Jadi merendah. Ya kita nggak pro tapi punya pengalaman gitu ya. Ya pengalaman kita ya sampai final sampai juara 3. Kita belum pernah ini pengalaman kalah di seleksi. Wah, ini template kesombongan baru ini teman-teman. Enggak itu bercanda itu. Oke, sebagai orang yang sudah berpengalaman gitu ya di futsal yang tentunya ini juga olahraga bagus, latihan fisik dan sebagainya. Ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan ke guru-guru kita gitu ya, yang mungkin yang lain yang mungkin punya talenta futsal tapi kemarin nggak ikut futsal, ada nggak? Atau guru-guru yang lain? Kalau saya sih sebenarnya tujuan awal tim futsal ini kita bentuk itu bukan karena untuk bisa juara 1 setiap kali per turnamen atau meraih itu tidak sebenarnya. Jadi niat awalnya adalah mengumpulkan guru-guru yang hobinya sama. Gitu. Jadi sebenarnya ini tidak tertutup hanya di tim futsal saja ya. Kalau umpamanya ada guru lain yang memang juga senang dengan futsal gitu, ya sudah boleh bergabung. Kayak tahun lalu itu 2 tahun lalu belum ada Ustadz Rusdi. Ustadz Rusdi itu belum masuk jadi pemain. Tapi tahun ini karena dia suka futsal dan tahun lalu tuh karena kuotanya terbatas, akhirnya kita tahun lalu juga beliau belum aktif di futsal. Jadi kadang main, kadang tidak begitu ya. Maka tahun lalu belum ikut. Nah, tapi beliau masih seneng. Akhirnya tahun ini mau nggak jadi tim? Ayo kalau jadi tim kita bikin jersey bareng begitu. Nah itu akhirnya ikut terus kemudian jadi tim akhirnya begitu. Lumayan backup gitu ya karena memang futsal itu kan intensitas olahraga yang cepet. Kardio banget itu ya, karena lari-lari gitu ya, lari terus mana-mana dan lapangannya tuh lebih kecil kan daripada lapangan besar. Jadi secara intensitas energi fisik gitu itu sangat terkuras begitu. Nah, kalau pesan saya untuk guru-guru ya, saya cuma berharap kalau bisa jangan jadi guru biasa gitu ya. Maksudnya di sini kan kita juga mengajak begitu ya supaya guru-guru juga membudayakan hidup sehat begitu ya, selain daripada pola makan dan sebagainya, salah satunya adalah olahraga. Nah, dilalah olahraga yang saat ini kita sukai bersama ya, sama-sama suka ya, jadi banyak yang suka gitu ya, itu adalah futsal. Nah, maka ya paling tidak kita kan futsal itu banyak elemen jadi tidak hanya olahraganya saja, tapi itu kekompakan, teamwork dan sebagainya, sehingga itu
sedikit banyak membuat kita semakin akrab gitu ya. Oke. Contohnya beberapa hari yang lalu itu bukan beberapa hari, baru hari Senin kemarin ya, kita merayakan juara 3 ya dengan makan-makan daging petel ya makan bareng. Iya, makan bareng. Nah, itu membuat kita semakin solid begitu ya. Malah di tahun-tahun sebelumnya kita pernah ada briefing untuk pertandingan di H-2 itu dengan makan bakmi bareng begitu. Jadi itu kan ya merekatkan silaturahim, ukhuwahnya juga jadi terjaga, mensolidkan juga dan saling ya. Kalau kita sudah berada di satu instansi kan kita tidak hanya sekedar kenal, sapa doang gitu ya, basa-basi doang, tapi kita paling tidak bisa kenal lah salah satu sama lain begitu. Nah, alhamdulillah media untuk perekat silaturahimnya kalau di sini adalah futsal ini begitu. Nah, maka kalau bisa ya, monggo kalau ada ustadz yang pengen bergabung di tim futsal silahkan, kita terbuka begitu ya. Nanti soal latihan nanti kita latihan bareng, soal skill kita nggak cari yang jago Ustaz. Jadi kita dari awal tidak yang ayo siapa yang jago main futsal, ayo ikut enggak. Jadi memang ayo siapa yang mau main, yang mau ikut sama-sama suka main futsal, ayo kita main bareng. Nanti setelah main bareng baru soal jago tidak jago ya nanti kita pisahkan gitu ya. Saya sendiri nggak jago sebenarnya. Jadi saya cuma pintar ngomong aja. Jadi paling tidak ada yang ngomporin. Kalau nggak ada yang ngomporin nanti bergerak di tempat nih. Mereka nggak jalan-jalan gitu. Ya itu tadi ada tim horenya. Ada tim horenya betul. Oke. Nah terakhir ini Zat, rencana tim futsal ini setelah kemarin jadi juara 3 lomba JSIT, apa rencana ke depan? Apakah mungkin mengincar piala-piala lain atau mungkin jadi tim apa ya istilahnya, tim futsal sendiri yang nanti ikut semua turnamen gitu? Apa rencananya? Yang pertama kita mungkin nanti rutinkan kembali untuk latihannya ya. Jadi memang yang paling kerasa setelah 2 tahun tidak perlombaan itu adalah intensitas pelatihan yang berkurang gitu ya. Kita sempat tidak bertemu hampir 6 bulan gitu ya. Jadi selama 6 bulan itu tidak ada vakum, benar-benar tidak main begitu ya. Terus kemudian kita mulai aktif lagi di 6 bulan terakhir ini untuk coba sparring lagi, setelah sparring lagi terus kemudian ada tawaran turnamen, kita ikut lagi begitu. Nah, mungkin target untuk tahun berikutnya adalah ya kita pengen rasain juara 1 ya gitu ya. Itu. Kita juara 2 udah, juara 3 udah, nah juara 1 yang belum. Nah, memang target utama kita sekarang itu. Satu itu. Kedua, mungkin mencari pemain yang lebih potensial begitu ya. Ya salah satunya kan bisa diraih dari latihan begitu ya. Maka kalaupun ada pemain yang nantinya umpamanya guru gitu seneng ikut terus kemudian belum jago begitu atau belum bisa atau belum, nggak apa-apa ikut dulu, nanti kita latih bareng-bareng sampai kita bisa seimbang, sama-sama bisa jalan begitu ya. Nah nanti soal main ya kita fun aja begitu. Jadi memang turnamen itu tidak kita jadikan sebagai pressure begitu ya. Kalau bisa have fun aja begitu. Dilalah ya kalau bisa juara 1 alhamdulillah, juara 2 ya syukur begitu. Tapi kalau tahun berikutnya ya mungkin nanti targetnya adalah juara. Kemarin saya sempat ngobrol dengan dengan Coach Hasan ya. Coach gimana gimana Coach, kita sudah juara 3 ini. Ya mungkin next time kita mulai ini ya penyisiran lagi kalau ada guru baru gitu ya, ditanya apa bisa main futsal nggak gitu, mau nggak ikut gabung gitu. Terus kemudian nanti kita juga mulai rutinkan latihannya sehingga nanti ketika akan lomba itu kita tidak kaget gitu ya, tidak yang dadak kok latihannya pas mau lomba aja gitu. Nah itu paling itu sih. Terus kemudian mensiasati peraturan yang mulai mungkin berubah-berubah gitu ya. Kayak tahun lalu tuh yang penting guru ABY boleh gitu ya, mau dia guru ekstra part time atau full time itu boleh ikut. Kalau sekarang nggak boleh begitu ya. Nanti mungkin mensiasatinya ya gimana caranya, nanti kita cari guru yang memang memenuhi semua syarat begitu. Mungkin di ini Ustaz, di syarat menjadi guru ABY bisa main futsal. Nah itu. Kemarin saya usulkan memungkinkan ya. Mungkin bukan dijadi cantongan sebagai syarat, cuma mungkin pas interview ditanya gitu ya. Bisa futsal enggak? Kan kalau lamaran guru baru kan ada interviewnya. Nanti jenengan suka olahraga enggak? Olahraganya apa? Futsal suka enggak? Ya, gitu. Langsung diterima. Langsung. Ya begitu ya. Nanti kalau
sekolahnya kita nggak tahu ya, karena Mushrif ini kan suka berganti ya. Jadi ada yang udah lulus kuliah terus kemudian ganti gitu, resign. Nah, yang sekarang sih saya rasa sudah solid ya, kayak Ustadz Azam, Ustadz Fatul, terus Ustadz Hafid itu sudah klub lah ya, Ustadz Torif itu. Nah, kalau bisa di 2 tahun lagi beliau-beliau ini masih ada gitu ya. Jadi nanti kita hanya menambah kekuatan lini yang masih kurang aja. Umpamanya anchornya kurang, atau berarti kita cari anchor ya gitu, atau cari pivot atau cari kiper baru kayak gitu. Nah, alhamdulillah kan kayak Ustadz Hilal, Ustadz Torif dan Ustadz Rio ini bener-bener aset kita ya. Karena jarang ada yang mau jadi kiper. Dilalah alhamdulillah kita punya kiper yang jago gitu ya. Ustadz Hilal apalagi ya tembakan-tembakan jarak jauh, beliau jago banget tembakan jarak jauh. Nah, kalau kayak Ustadz Rio itu jagonya penalti kayak gitu, memang kayaknya wah beliau kayaknya spesialis penalti ya. Kayak kemarin aja berhasil menepis di tendangan terakhir itu luar biasa loh. Karena pressure kan betul, semua orang tegang melihat beliau kan. Dilalah beliau bergantung gitu, betul. Semua harapan bergantung pada pundak beliau ketika itu. Makanya wah kayaknya kiper kita udah bagus banget ya. Paling dia latihan itu ya. Kalau Ustadz Torif kan memang beliau nggak bisa diam ya, selincah itu ya. Jadi aktif gitu ya. Jadi bagus untuk mengecoh lawan. Luar biasa. Paling itu sih target kedepannya, insya Allah kita kalau bisa di event berikutnya bisa jadi juara, terus mensolidkan lagi tim ya, supaya bisa tetap kompak. Terus kemudian nanti kita tambal yang kurang-kurang gitu ya. Nanti umpamanya masih butuh tambahan di lini serang atau di lini pertahanan begitu, itu kita combine begitu. Baik, berarti emang doa terbaik untuk tim futsal ABY. Intinya satu, support ya. Kita butuh support dari segala lini. Kemarin itu alhamdulillah, nih cerita sedikit Ustaz. Kita dapat support saat pembuatan jersey. Jadi kan karena kita mau turnamen, ini salah satu yang bikin semangat teman-teman latihan, bahwa kita mau bikin jersey baru nih begitu. Nah, alhamdulillah kemarin beberapa kita tawarkan sponsor. Jadi jersey kita yang sekarang, kalau jersey yang pertama itu belum ada sponsornya Sat, tapi tidak ada sponsor aja juara 2 begitu. Tapi alhamdulillah saat kemarin itu kita buka lelang sponsor begitu ya. Alhamdulillah ada 6 yang masuk Sat. Wah, ada 6. Jadi banyak juga ya. Banyak juga. Salah satunya dari wali murid ya, ada dari Jogo Karir Futsal. Terus kemudian dari AMB, kemudian dari Kitamat juga ada, Sosdak Mulia juga ikut nyumbang begitu ya. Terus kemudian ada dari Tahaki itu dari punyanya wali murid juga ada tuh yang ini. Nah, alhamdulillah itu lumayan mensupport sehingga ketika jersey-nya baru, semangatnya juga baru. Begitu alhamdulillahnya, dan dilalah karena ada sponsor itu teman-teman jersey-nya tidak bayar gitu ya. Jadi free. Jadi benar itu menyemangati banget sih. Jadi tolak ukur kenapa kemarin jadi sering latihan dan sebagainya, itu salah satunya adalah karena mau dapat jersey baru begitu. Dan mensupport tim futsal ABY juga sangat menguntungkan ya, karena ternyata timnya sekuat itu gitu betul. Dan tidak hanya itu, ini sekalian promo ya. Jadi kalau ada yang mau promo lagi jadi sponsor di jersey kami ya, insya Allah jersey itu akan digunakan setiap event pertandingan. Ya, karena kita sudah punya 2 jersey ya, nanti satunya bisa jadi jersey home. Satunya jadi jersey away gitu ya. Nah, nanti untuk event berikutnya nanti kita bikin lagi jersey untuk khusus untuk event itu gitu. Sehingga sepanjang pertandingan jersey itu kita gunakan. Dan sudah terbukti 2 tahun 2 kali pertandingan top 3. Nanti masih ada tempat kan? Nanti di sini, nanti diketek. di punggung apa di mana nanti kita cari tempat, tetap ada. Semua kita sediakan tempat. Seluruh badan ini bisa. Begitu ya. Terima kasih Ustaz Tegar yang sudah mampir ke podcast ABY. Sangat menginspirasi. Insyaallah tahun depan kita agendakan buat nonton bareng-bareng. Kita nobar bareng, dan jangan lupa target kita juara 1. Hashtag 1. Hashtag 1. Terima kasih Ustaz Tegar. Sama-sama Ustaz. Sampai jumpa kembali.